Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian Anderson. Pada video kali ini saya ingin membawakan sebuah video mengenai contoh-contoh perusahaan dan aplikasi per setiap tipe-tipe sistem informasi. Sebelum saya ingin melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita lanjut ke bagian videonya. Let's go. Nah guys ya, yang bagian pertama ini ada namanya Transaction Processing System. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian contoh perusahaannya ini, saya ingin menjelaskan mengenai TPS ini. TPS itu adalah sistem informasi terkomputerisasi yang digunakan untuk mengembangkan sejumlah data yang sangat besar untuk transaksi bisnis rutin. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari TPS ini, yaitu PT Bank Sentral Asia. PT BCA ini beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 50 sampai 50A, Pasar Jambi, Kota Jambi. Nah, jenis aplikasi yang dipublikasikan oleh PT Bank BCA di sini saya ambil contoh yaitu PT BCA Mobile. Seperti kita bisa lihat di gambar ini, dari aplikasi yang dipublikasikan oleh PT Bank BCA ini terdapat 3 opsi, yaitu Mobile BCA, BCA, dan Info BCA. Nah, jadi Mobile BCA ini dia bersifat transaksi layanan bank. Itu contohnya seperti mobile info, mobile transfer, mobile payment, mobile commerce, dan sebagainya. Nah, yang Klik BCA ini dia bersifat layanan finansial. Nah, contohnya di sini dia seperti pertukaran dari nilai rupiah ke rupiah, rupiah ke falas, falas ke rupiah, falas ke falas, pembayaran, dan pembelian isi ulang pulsa. Nah, yang untuk Info BCA ini jatuhnya lebih ke arah promosi-promosi yang ditawarkan oleh PT Bank BCA. Contohnya itu seperti promo BCA mengenai kartu debit, kartu kredit, dan promo-promo lainnya. Nah guys ya, kita lanjut di nomor 2 ini ada yang bernama Manajemen Information System atau yang bisa kita sebut dengan MES. MES ini adalah sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resep-resep rutin dan laporan-laporan tertentu. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil di sini yaitu PT Prudential yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kap 57 TO, Kota Jambi. Nah, jenis aplikasi yang dipakai PT Prudential yang berkaitan dengan MES ini yaitu Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini guys, dia sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan Microsoft Excel, cuma Google Spreadsheet ini adalah dia sistem yang berbasis online yang Anda bisa mengaksesnya dengan Anda memiliki yang bernama akun Gmail. Nah, cara menggunakannya ini nanti Anda tinggal akses ke Google Spreadsheet-nya. Nah, nanti Anda tinggal klik new button. Nah, setelah itu Anda klik namanya Google Sheet. Nah, nanti akan muncul sel kosong atau tampilan kosong seperti yang ada di gambar ini, guys. Nah, nanti dari penggunanya ini dia akan mengisi sel-sel itu dengan data-data yang diinginkan oleh si pembuat itu, dan ini digunakan untuk membuat laporan yang biasa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan itu ke depannya gimana gitu. Nah, cara kerja dari Google Spreadsheet ini sebenarnya simple ya guys ya, karena bisa akses di komputer dan juga di Android. Nah guys, di nomor 3 ini ada Decision Support System atau yang bisa kita sebut dengan DSS. Sedikit saya ingin menjelaskan, DSS ini merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk mengatur kegiatan operasional yang disusun atas database, model sistematis atau grafis, dan interface. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil di sini ada PT Orient Overseas Container Line. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan jasa pengangkutan kapal yang biasa ditujukan untuk pengiriman barang ke luar negeri. Nah, perusahaan ini beralamat di Jalan Wisma 46, Distrik Kota BNI, Garing 2201, Jalan Jenderal Sudirman,
Kaf-1 Jakarta. Nah, dari pihak OOCL mempublikasikan pengguna-pengguna jasanya untuk menggunakan aplikasi OOCL Lite itu yang berbasis Android dan www.oocl.com itu yang berbasis website. Kedua aplikasi ini bersifat e-commerce. Cara kerja dari sistem ini yaitu dari pihak pembeli dia akan mensubmit bookingnya ke website ini, dan setelah itu mereka akan menerima bookingannya lalu memberikan kepada pihak penjual, lalu pihak penjual akan mengatur kesiapan barangnya, pengiriman barangnya dengan cara mereka akan men-tracking kesiapan atau jadwal kapal melalui website aplikasi ini, dan dengan database dari booking tersebut yang telah disubmit akan memunculkan kesiapan dari jadwal kapalnya, jumlah barangnya berapa, dan sebagainya. Nah, di sini juga bisa men-tracking invoice jasa pengangkutan yang harus dibayar. Nah guys, yang sini terakhir ada Executive Information System atau bisa kita sebut dengan EIS. EIS itu merupakan sistem informasi sangat strategis yang digunakan untuk membantu eksekutif atau manajer senior dalam menganalisis lingkungan perusahaan di mana organisasi itu berjalan, mengidentifikasi tren jangka panjang, dan menentukan tindakan-tindakan yang sesuai. Nah, contoh yang saya ambil di sini ada PT Angkasa Raya Jambi yang beralamat di Kampung Arab Melayu di seberang, tentunya di Kecamatan Pelayangan Jambi. Nah, perusahaan ini menggunakan Microsoft Excel dalam penentuan tren jangka panjang, menentukan operasi harus berjalan ke depannya gimana, dan sebagainya. Biasa Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat laporan, membuat rekapan dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Biasa di sini digunakan untuk manajer untuk menganalisis kinerja perusahaan itu sendiri dan memperbaiki kedepannya bagaimana perusahaan itu harus berkembang. Nah guys, jadi begitulah beberapa contoh perusahaan dan aplikasi per setiap tipe-tipe sistem informasi. Sebelum saya menutup video ini, bila saya ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video kali ini, jangan lupa kembali untuk di like, share, dan subscribe channel ini ya guys. Sekian dan terima kasih. Made with ClickChamp. Made with ClickChamp.